Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Dan hari ini ketemu lagi sama Kak Rindi, kita bakal seru-seruan lagi nih, membahas tentang iklim. Nah tapi sebelum kita ke iklim, Kak Rindi bakalan ngajakin kalian seru-seruan. Kita bahas tentang dinosaurus. Nah siapa hayo yang belum tahu tentang dinosaurus? Siapa sih si dinosaurus itu? Dan kenapa ya sekarang udah nggak ada dinosaurus atau si dia nih udah punah? Yang padahal dinosaurus ini bersama dengan teman-temannya, dia ini merupakan penguasa bumi di 230 hingga 65 juta tahun yang lalu. Wow, waktu itu mungkin belum ada manusia ya, sehingga para dinosaurus ini masih bebas untuk hidup. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, kalau kalian pernah ke sebuah museum dan melihat bagaimana sih kerangka dari dinosaurus, ternyata sangat besar ya sobat belajar. Dan juga ada macam-macam. Ada T-Rex, ada Brontosaurus, dan banyak lagi tentunya. Nah ternyata sobat belajar, si besar ini, dinosaurus ini, yang mana dia ada yang di air, ada yang di darat, ada juga yang di udara, yaitu yang terbang. Dia tidak mudah loh untuk beradaptasi. Ini juga yang membuat dia semakin mudah nih untuk punah. Nah, kita lihat yuk. Ternyata ada beberapa faktor nih yang membuat si dinosaurus bersama teman-temannya ini pada punah. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, karena perubahan iklim sobat belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu 230 hingga 65 juta tahun yang lalu, dinosaurus ini dilanda dengan yang namanya musim pendinginan. Nah, ini menurut beberapa dari ilmuwan ya, bahwa memang ada beberapa faktor yang membuat dinosaurus itu punah. Yang pertama, perubahan iklim yang sangat ekstrim, di mana waktu itu benar-benar ada yang namanya tiba-tiba turun salju. Jadi ketika dinosaurus ini tidak mampu beradaptasi dari suhu yang sebenarnya menjadi mengalami suhu yang sangat dingin, akhirnya pun perlahan-lahan mati dan akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan produksinya atau melanjutkan perkembangbiakannya. Nah, kemudian faktor yang kedua ialah dari asteroid. Ada apa ya dengan asteroid? Ternyata sobat belajar diperkirakan dulu pernah adanya hujan asteroid yang sangat besar sehingga para dinosaurus ini meninggal dan beberapa yang telah hidup ini tidak mampu untuk beradaptasi. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah letusan gunung api. Nah, yang kerennya lagi nih sobat belajar dari letusan gunung api ini diduga karena adanya asteroid yang jatuh kemudian menghantam kepada pas kali kepala dari gunung berapi. Sehingga ledakan yang ditimbulkan sangat besar hingga menyebabkan banyak sekali dinosaurus yang mati dan juga perubahan iklim yang sangat hebat. Nah kemudian selain itu ditambah lagi karena si dinosaurus ini gagal pulih sobat belajar. Jadi, karena si dino ini sangat sensitif dan tidak mudah untuk beradaptasi, sehingga dino ini pun akhirnya gagal untuk pulih akibat terjadinya berbagai macam bencana yang besar tadi. Ada dari asteroid, gunung meletus, maupun perubahan iklim. Nah, sobat belajar, ternyata perubahan iklim juga mampu mematikan flora dan fauna. Terus, apalagi ya? Pengaruh dari adanya perubahan iklim terhadap kehidupan. Nah, jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah tahu ya bahwa memang yang namanya perubahan iklim ini memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan dinosaurus pun akhirnya dia gagal pulih akibat terjadi juga yang namanya si kegagalan atau si perubahan iklim ini. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kita cek yuk sebenarnya perubahan iklim itu apa sih? Ini dia. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, di sini Kak Rini tuliskan ya mengenai si perubahan iklim. Bahwanya datanya ini tercipta bahwa lebih dari 200 organisasi dan 97% dari jurnal yang ada di dunia ini menyetujui
bahwa memang perubahan iklim yang terjadi di dunia ini sebagian besar diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia. Ditambah lagi 623 yurisdiksi di 13 negara. Mereka telah mendeklarasikan yang namanya darurat iklim. Wow, ada juga darurat iklim ya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, artinya di sini perubahan iklim itu sebagian besar memang diciptakan oleh aktivitas manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak. Nah, kemudian adanya perubahan iklim ini membuat kita harus bersiap siaga nih untuk selalu sigap dan siap menghadapi fenomena apa lagi sih yang bakal terjadi di bagian iklim ini. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang si perubahan iklim. Nah, karena ini kan belum jelasin nih ya, mengenai apa sih perubahan iklim itu? Yuk, coba deh menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, apa ya perubahan iklim? Kalau dari namanya di sini berarti ada kata perubahan dan iklim. Nah, ingat ya, iklim sama cuaca itu berbeda pada cakupan wilayah dan juga lamanya atau dalam jangka waktu. Nah, jadi sobat belajar, perubahan iklim ini merupakan sesuatu yang berubah dari segi iklimnya. Nah, iklim ini ingat ya, memakan waktu yang sangat luas dan juga waktu yang cukup lama. Nah, jadi yang terjadi nih tidak hanya di sebuah daerah aja yang iklimnya berbeda, tapi bahkan hampir di seluruh bagian dunia. Ini mengakibatkan apa sih? Mengakibatkan adanya kenaikan suhu di muka daratan atau di permukaan bumi. Ditambah dengan panasnya cahaya matahari yang semakin membuat bumi kita makin mencair. Nah, kira-kira yang mencair apa sih? Yang mencair adalah es. Nah, iya betul banget sobat belajar. Yang mencari itu adalah es yang berada di kutub. Jadi ketika air-air yang ada di es, yang ada di kutub ini pada mencair, otomatis permukaan air laut akan naik. Betul sekali. Nah, ketika permukaan air laut naik, otomatis pulau-pulau yang berada di bawah permukaan air laut atau pulau-pulau kecil ini bisa tenggelam dan mengakibatkan apa sih? Yang lainnya lagi mengakibatkannya dari perubahan iklim ini, bahkan para petani ini sulit untuk menentukan kapan ya waktu yang tepat untuk melakukan penanaman, kapan ya waktu yang tepat untuk melakukan panen agar tidak terjadi puso. Nah, itu pun sulit sekali diperkirakan karena terjadinya perubahan iklim. Karena dampaknya apa aja? Karena dampaknya banyak banget sobat belajar, selain tadi ada kenaikan suhu bumi. Juga terhadap musim yang tidak menentu. Kita bisa merasakan musim panas yang sangat panjang atau musim hujan yang sangat panjang. Sehingga tidak terjadinya kestabilan iklim. Nah, oke sobat belajar, kira-kira apa aja sih faktor yang membuat adanya si perubahan iklim ini? Nah, Karendi juga udah sediakan ya di sini ya. Nah, Karendi siapkan kira-kira apa aja sih faktor dari perubahan iklim itu sendiri? Oke, ini dia. Nah, di sini ya sobat belajar, Karendi tuliskan satu persatu. Mulai dari yang pertama, faktor dari perubahan adanya iklim adalah yang pertama, adanya efek dari gas rumah kaca sobat belajar. Nah, efek rumah kaca itu bagaimana? Begini sobat belajar, ini adalah contoh dari efek rumah kaca. Bahwa panas matahari yang masuk ke bumi melalui atmosfer ini akan diserap oleh bumi dan akan menghangatkan keadaan bumi. Namun, sebagian panas ini akan dipantulkan kembali oleh bumi menuju keluar atmosfer. Jadi nggak semua nih cahaya dari matahari itu bisa masuk bebas menuju ke bumi. Tapi ada lagi yang dipantulkan dan juga ada yang terserap atau terhalang oleh awan. Kemudian, sobat belajar semua yang ada di rumah, sebagian panas yang tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca membuat suhu bumi tetap hangat, sehingga terjadilah yang namanya kenaikan suhu di muka bumi. Nah, artinya di sini ada yang disebut dengan gas rumah
kaca, yaitu gas yang dihasilkan dari adanya efek rumah kaca. Gas-gas inilah yang menghambat matahari untuk keluar panasnya dari bumi, sehingga suhu di bumi tetap hangat dan terjadilah yang namanya kenaikan muka air laut atau terjadinya pencairan es. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, hal ini dari adanya perubahan efek rumah kaca, maka juga dapat menyebabkan yang namanya terjadinya perubahan iklim, sobat belajar. Nah, di sini efek yang kedua adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh apa sih sobat belajar? Pemanasan global juga menyebabkan yang adanya kenaikan suhu di muka bumi. Nah, kenaikan suhu di muka bumi ini akan berpengaruh terhadap kapasitas air, terhadap musim, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, kalau lapisan ozon masih ingat nggak sih kalian fungsi dari ozon itu apa? Betul sekali ya, bahwa fungsi dari ozon itu adalah untuk mengetahui atau untuk melindungi nih dari paparan sinar UVA dan juga UVB yang masuk ke dalam bumi, yang mana kalau lapisan ozon kita udah bocor bisa nih menyebabkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Bahkan kita mudah sekali terserang kanker kulit. Karena apa? Karena tidak ada lagi sinar yang melindungi dari atau lapisan yang melindungi dari sinar matahari kepada tubuh kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena kerusakan fungsi hutan. Nah, hutan-hutan yang ada di bumi ini kemudian dialihfungsikan nih. Ada yang dijadikan sebagai lahan pertambangan, ada juga yang difungsikan sebagai tempat-tempat industri, dan lain sebagainya, yang mana ini berpengaruh kepada jumlah pohon yang ada di bumi. Yang mana jumlah pohon yang ada di bumi ini yang akan menstabilkan iklim nih. Jadi usaha atau udaranya ini tetap dingin gitu sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Nah, kalau ini apa ya sobat belajar? Kalau ini sobat belajar nih, kalau kalian misalkan ya gunakan seperti spray-spray atau maksud Kak Rindi itu seperti kalian menggunakan kulkas yang terlalu lama saat membukanya, menggunakan hair dryer yang terlalu lama, ternyata alat-alat itu menghasilkan zat ini nih sobat belajar. Yang mana itu dapat meningkatkan efek dari rumah kaca dan juga pemanasan global yang berakibat kepada perubahan iklim. Nah, kemudian selanjutnya adalah gas buang dari industri. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, gas buang dari kegiatan industri ini ternyata secara langsung maupun tidak langsung ini dapat mencemari udara kita. Sehingga kandungan dari karbon dioksida di udara ini lebih banyak daripada kandungan oksigennya. Dan ini akan berdampak kepada perubahan iklim. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, gimana nih tanggapan kalian tentang si perubahan iklim ini sendiri? Dan di dunia telah banyak juga loh aksi-aksi yang membuat atau yang menolak adanya perubahan iklim, yang mana mereka berusaha dan berupaya untuk menyuarakan tentang adanya untuk melakukan darurat iklim atau untuk melakukan penanaman pohon secara besar-besaran. Intinya untuk peduli terhadap iklim sehingga tidak terus-terusan nih terjadi perubahan iklim. Karena apa? Dampaknya adalah kepada masa depan kita sendiri. Oke, kemudian kita lihat apa aja sih pengaruhnya kalau terjadi yang namanya si perubahan iklim ini sobat belajar. Nah, di sini ada beberapa gambaran. Apakah dampak dari perubahan iklim? Nah, ini didapatkan dari BMKG ya sobat belajar. Dampak yang pertama adalah cairnya lapisan es di kutub utara dan di puncak gunung tinggi. Nah, sobat belajar, mengkhawatirkan sekali ya kalau es-es yang ada di kutub kemudian yang ada di puncak gunung nih seperti yang ada di puncak Gunung Jayawijaya yang di Indonesia, yang mana ini adalah satu-satunya gunung yang ada di wilayah Khatulistiwa yang memiliki salju, ini terus-menerus mencair esnya. Nah, ini artinya apa? Telah terjadi pemanasan global dan juga perubahan iklim secara besar-besaran. Bahkan data di Indonesia sendiri, semenjak abad kedua, kenaikan suhu
ini per tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 0,5 derajat Celcius. Di dunia sendiri sudah berapa, Kak? Di dunia, 1/5 dari bagian bumi ini telah mengalami kenaikan suhu sebanyak 1,5 derajat Celcius. Dan juga 1/5 bagian lainnya telah mengalami kenaikan sebanyak apa, Kak? Sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, sobat belajar semua di rumah, mengerikan ya. Karena kalau semakin tinggi terjadinya pemanasan ini, akibatnya pun akan semakin ganas sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya, apalagi dampaknya? Dampak yang selanjutnya adalah peningkatan tinggi dari muka air laut sobat belajar. Nah, sehingga hal ini diakibatkan oleh apa sih? Oleh mencarinya es-es di kutub. Nah, saat es-es yang ada di kutub, yang ada di gunung, ini pada mencair, mereka akan menuju ke laut. Nah, saat menuju ke laut, otomatis air laut ini akan naik dan juga menggenangi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya atau bahkan menenggelamkan wilayah-wilayah yang lebih rendah tingginya daripada tinggi muka air laut. Nah, kan nggak lucu ya kalau tiba-tiba ada pulau-pulau yang menghilang karena apa? Karena terendam oleh adanya permukaan air laut yang meningkat akibat efek dari perubahan iklim. Kemudian, dampak yang ketiga adalah peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Badai, topan, hujan yang terus-menerus, dan lain sebagainya, ternyata ini pun disebabkan oleh adanya aktivitas perubahan iklim. Nah, Indonesia pun juga ikut serta ya di sini ya. Kadang apalagi nih di wilayah DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2020, ini sering banget nih dilanda yang namanya banjir ataupun hujan-hujan besar ya. Nah, sobat belajar, hal ini disebabkan oleh apa ternyata? Ternyata disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi ketika terjadi yang namanya hujan secara terus-menerus, terkadang disertai dengan petir-petir yang sangat besar, ini mengakibatkan apa? Ini artinya terjadinya yang namanya kejadian cuaca ekstrim. Nah, gitu ya sobat belajar. Nah, selanjutnya adalah dampak yang keempat, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan. Nah, jadi maksudnya di sini apa sih, Kak? Jadi di sini kalau terjadi musim hujan tuh, hujan terus dalam waktu yang panjang. Begitupun kalau terjadi musim kemarau. Terjadi musim kemarau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama juga. Hal ini berakibat apa kira-kira sobat belajar? Berakibat tentunya kepada seluruh sektor ya. Dari mulai sosial, ekonomi, hingga keadaan fisik alam itu sendiri. Nah, kalau terjadi hujan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak seperti bencana alam dan lain sebagainya. Begitupun kalau terjadi musim kemarau secara terus-menerus. Akan berakibat apa? Akan mengakibatkan terjadinya kekeringan yang luar biasa. Sehingga kita perlu melakukan biaya yang lebih, melakukan aktivitas yang lebih untuk menjaga dan melindungi dari kerusakan berbagai macam material yang terjadi karena adanya peningkatan dan juga penurunan jumlah dari curah hujan. Bahkan akibatnya, kalau terjadi perubahan secara ekstrim dari curah hujan ini, akan mengakibatkan para industri pangan atau petani, terutama dan juga pekebun, ini mengalami gagal panen. Nah, sobat belajar, kalau kita mengalami gagal panen seperti itu secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, lalu pangan apa yang akan kita makan? Nah, ternyata ini juga berhasil dan juga akan merusak dari tanaman itu sendiri. Nah, sobat belajar, kalau udah kayak gitu, kita harus apa? Terutama pastinya kita harus menjaga si bumi ini. Dan juga ada dampak yang kelima nih, yaitu adalah peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Nah, sobat belajar, nyamuk dan juga serangga ini kan merupakan salah satu hewan yang sangat mudah dan juga terpengaruh oleh keadaan iklim. Nah, ini mengakibatkan apa? Ini mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit sehingga turunlah kualitas kesehatan dari masyarakat yang tinggal di bumi itu sendiri. Nah, jadi ternyata dampak dari perubahan iklim itu sesungguhnya terasa juga ya ke kita, nggak hanya kepada alamnya aja. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai dampaknya, lalu hal-hal apa aja ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dalam hal perubahan iklim?
Ternyata ada beberapa hal nih yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah perubahan iklim secara global atau global climate change. Apa aja yang pertama? Yang pertama adalah hemat penggunaan listrik. Nah, ternyata dengan menghemat penggunaan listrik, kayak misalkan nih, kalau kamu di rumah seharian terus-menerus, ini nggak terus-menerus menggunakan AC, ataupun tidak secara terus-menerus menggunakan kipas angin. Dan juga saat menyalakan air, jangan lupa untuk dimatikan ketika telah selesai. Yang kedua, karena hubungannya adalah dengan paket yang kedua, yaitu adalah hemat pemakaian air. Nah, karena apa? Dengan menghemat ini dapat mengurangi volume di saluran buang air sehingga ini akan juga mengurangi resiko dari terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang mana contohnya apa sih? Contohnya kalian bisa banget nih menggunakan kantong-kantong plastik yang diganti dengan kain. Jadi ketika kalian akan berbelanja ke supermarket, ke minimarket, ke pasar, ke warung, jangan lupa bawa tas kain kalian. Jadi nggak terus-menerus kita menggunakan plastik gitu ya sobat belajar. Dan yang keempat adalah dengan melakukan 5R. Apa aja sih 5R? Yaitu rating, reduce, reuse, recycle, and replace. Apa contohnya? Kalau di sini kakak contohkan mengubah pola konsumsi, pemakaian, menggunakan kembali, mendaur ulang, serta dapat merubah hal-hal yang tidak dapat digunakan menjadi hal yang lebih berguna. Misalkan apa? Misalkan sampah-sampah plastik di rumah kalian, bekas minyak atau bekas minuman botol kalian dapat kalian gunakan sebagai pot saat kalian berada di rumah. Kemudian selanjutnya menggunakan kendaraan umum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pastinya dan mengurangi pemakaian gas aerosol gitu ya sobat belajar, serta jangan lupa yang terakhir tetap untuk menanam pohon karena dengan menanam pohon ini dapat meningkatkan kadar oksigen di dunia dan mengurangi adanya karbon dioksida yang terkandung di bumi kita. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas ya mengenai perubahan iklim, apa sih faktornya, apa sih pengaruhnya, dan bagaimana sih cara untuk mencegahnya. Nah sekarang Kak Rindi punya beberapa pertanyaan nih yang akan kita bahas juga bersama-sama. Gimana? Kalian udah siap? Semoga sudah ya. Dan kuisnya adalah ini dia. Udah siap belum? Are you ready? Semoga sudah ya. Oke, kita cek dari yang pertama. Ini dia. Pernyataannya. Yang pertama ialah suhu bumi yang meningkat. Kemudian yang kedua, kualitas air laut yang menurun. Yang ketiga, es di kutub mencair. Yang keempat, pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kelima, area hutan semakin sempit. Pemanasan global akan berdampak pada peristiwa alam adalah nomor, apakah yang A, 1, 2, dan 3, ataukah yang B, 1, 2, dan 4, ataukah yang C, 1, 3, dan 4, atau yang D, 2, 3, dan 5, atau yang E nih, 3, 4, dan juga 5. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, yuk dong dijawab oleh kalian semua. Kak Rindi beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Bagaimana? Sudah siap? Semoga sudah ya. Kak Rindi akan hitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah cukup ya sobat belajar? Kalau udah cukup, kita bahas langsung yuk ke soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai peristiwa alamnya sobat belajar, yaitu pada peristiwa alam yang dipengaruhi oleh pemanasan global. Apakah poin yang pertama bisa menjadi salah satu faktor terjadinya akibat dampak perubahan dari iklim? Tentunya ya sobat belajar, karena yang di sini adalah dikatakan terhadap pemanasan global. Artinya suhu di bumi ini akan meningkat. Kemudian, apakah kualitas air laut ini akan menurun?
kualitas air yang akan menurun nggak cuma air laut aja Sobat Belajar, tetapi juga pada air yang ada di darat seperti danau dan juga sungai. Berarti nomor 2 masih 50-50 ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Es di kutub mencair. Nah, jadi Sobat Belajar, tentunya kalau suhu di bumi meningkat, es-es yang ada di kutub ini keduanya akan mencair. Oke, kemudian yang keempat, pulau-pulau kecil tenggelam. Nah, Sobat Belajar, akibat adanya suhu bumi yang meningkat, maka es yang ada di kutub ini pada mencair. Dan mencairnya mereka pergi kemana? Mereka airnya akan pergi ke laut. Nah, saat air pergi ke laut, artinya air laut ini semakin meningkat. Dan akibatnya apa? Akibatnya pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya yang ketinggiannya lebih rendah dari tinggi muka air laut ini akan tenggelam. Jadi poinnya adalah yang keempat. Lalu kita lihat jawaban yang kelima. Area hutan semakin sempit. Nah, kalau area hutan ini semakin sempit, ini merupakan bukan dampaknya ya, tetapi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 4, yaitu adalah yang C. Nah, mudah ya Sobat Belajar. Oke, Sobat Belajar, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Baiklah di sini. Langsung ke pertanyaannya ya. Pernyataan yang termasuk dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Nah, tadi peristiwa alam, sekarang terhadap lingkungan. Yang mana nih? 1. Angin topan, 2. Es kutub mencair, 3. Perubahan cuaca yang tidak stabil, 4. Suhu rata-rata bumi meningkat. Nah, kira-kira yang mana ya? Yang merupakan dampak dari adanya pemanasan global. Nah, silahkan ya Sobat Belajar untuk menjawab. Kak Rindi beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Semoga sudah. Kak Rindi akan hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Mari kita cek ke sini Sobat Belajar. Dan di sini kuncinya adalah, dari pertanyaan ini adalah terhadap lingkungan. Tentunya kalau terhadap lingkungan, hal-hal yang nggak dulu nih yang kita eliminasi. Apakah menyebabkan angin topan? Kurang sesuai ya Sobat Belajar. Tapi kalau perubahan iklim, ya. Es di kutub mencair, pasti ini benar. Dan perubahan cuaca yang tidak stabil, ini bukan terhadap lingkungan tetapi terhadap faktor cuaca itu sendiri. Dan juga pada yang kedua yaitu faktor keempat, suhu rata-rata bumi akan meningkat. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4 yaitu C. Oke, baiklah Sobat Belajar semua yang ada di rumah, itu dia ya pembahasan soal kita mengenai materi perubahan iklim. Dan jangan lupa untuk belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!